Gini Mas, yang penting itu kalau tumbuhan itu sehat, jadi penyakit itu nggak gampang terserang lah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman di lingkungan yang menurut kami sangat ekstrim, dengan cuaca juga sangat ekstrim, dengan penggunaan insek dan fungi yang bisa dikategorikan sangat minim, tetapi hasilnya bisa sangat maksimal dan aman dari serangan hama dan penyakit. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai di lahan yang menurut kami cukup ekstrim. Ekstrimnya itu dari segi lingkungan. Bisa teman-teman lihat ini untuk daerah tempat saya berdiri ini lahannya miring, kemudian bagian belakang itu adalah pepohonan. Ini bukan cuma di belakang, tapi mengitari lahan ini adalah pepohonan tahunan. Kemudian kanan kirinya dari pencahayaan ini sangat terbatas. Kemudian di musim ini intensitas hujan juga masih sangat tinggi, tetapi teman-teman bisa melihat kondisi tanaman ini masih sangat aman, hampir tidak ada yang terserang penyakit. Dari kondisi bercak daun, busuk batang, busuk ranting, kemudian dari tingkat kelayuan dan antraknus, ini masih sangat aman, seperti tidak ada kendala. Kemudian dari serangan virus juga ini tidak ada, karena memang dasarnya di lahan ini masih cukup steril. Tetapi yang cukup menarik adalah di penggunaan bahan-bahan yang beliau gunakan. Itu penggunaan bahan kimianya juga sangat diminimalisir, kemudian pestisidanya itu juga sangat minim, tetapi hasilnya bisa seperti ini. Itu kira-kira apa yang perlu kita perhatikan supaya mengawal kondisi tanaman bisa sebagus ini, tetapi dengan biaya perawatan yang bisa dikategorikan sangat minim. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Irawan Maundrio, asal saya dari Desa Kedungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Mas Irawan ya Mas ya, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai, tapi di bawah tanaman tahunan ini ya Mas ya. Kanan kirinya adalah tanaman tahunan, bahkan bisa dikatakan hutan pinus ya Mas ya, hutan pinus. Tapi di tengah-tengah ada tanaman cabai yang menurut kami ini sangat aman, tidak ada yang terkena virus. Kemudian saat ini musim penghujan, tingkat kelembaban tinggi, pencahayaan juga terbatas, tetapi dari serangan penyakit juga masih sangat aman ya Mas ya, alhamdulillah sampai sejauh ini. Kalau boleh tahu Mas, ini untuk varietasnya apa ini Mas? Ini varietas ori Mas. Ori. Semuanya ori ini Mas. Semuanya ori. Kemudian kalau untuk saat ini sudah umur berapa Mas? Umur 110 hari Mas. 110 hari sudah mulai merah Mas? Enggak, mulai ini kok. Tapi sudah panen belum ini? Belum Mas. Berarti mungkin mau usia panen di 110-an hari itu ya Mas ya? Karena di sini mungkin agak mundur karena pencahayaannya kurang cahaya nih. Kurang cahaya. Kalau panas biasanya di sini jam berapa sampai jam berapa? Kira-kira jam 10-an Mas. Jam 10-an lebih panas Mas. Jam 10 baru mulai panas, ya, jam 12-an sudah mulai hujan. Jadi mungkin pencahayaannya sangat terbatas. Kemudian yang menarik adalah meskipun pencahayaan terbatas, itu biasanya kelembaban akan meningkat. Nah, serangan penyakitnya itu akan tinggi. Tapi untuk saat ini kok masih aman. Untuk pupuk dasar sendiri yang digunakan apa saja ini Mas Irawan? Pupuk dasar cuma pupuk kandang Mas. Pupuk kandang, tanpa pupuk kimia? Tanpa. Alasannya kenapa Mas Irawan? Alasannya niku tanduran rendeng lah, tanduran musim hujan, jadi saya ngimbangi supaya enggak jamur ngoten Mas. Tumbuhnya jamur. Dengan penggunaan pupuk kimia itu lebih riskan terserang penyakit ya Mas, khususnya dari jamur. Makanya untuk tanaman di musim penghujan seperti ini mengurangi untuk penggunaan pupuk kimia. Jadi hanya memanfaatkan pupuk kandang. Ini untuk total populasi sekitar berapa Mas? Sekitar 1.800. Dengan jarak tanam? Jarak tanam 40 Mas. Kalau kemarin pupuk kandangnya ini hampir berapa kira-kira berapa? Paling 15 karung Mas. 15 karung. Jadi memang hanya sedikit ya Mas ya, hanya sedikit, karena kalau terlalu banyak malah takut gitu. Kemudian untuk proses pembuatan bedengan apakah perlu diperhatikan juga Mas? Ya perlu Mas. Maksudnya ini kan tanahnya miring, jadi bedengannya membuang air lah. Gua banyu, jangan sampai menyapu, menggenang lah ibaratnya. Jangan sampai menciptakan genangan. Bedengannya dibuat besar, kemudian aliran air sebisa mungkin lancar, jangan sampai ada genangan.
Kemudian kalau menuju proses penanaman Mas, apakah ada setelah pembuatan bedengan ditutup menggunakan mulsa, itu ada bahan yang ditambahkan lagi atau tidak? Tambahannya niku Mas, sadare nandur sebelum tanam itu saya tanam kira-kira ya 1 minggu lah sebelum tanam itu saya kocor trichodharma sama power soil, asam humat niku ta, power soil, kalih karbon. Berarti dikocor ya Mas. Nggih, kocor. Masing-masing kalau boleh tahu berapa sendok ini? Ya kira-kira air 20 liter niku 4 sendokan Mas. Masing-masing Oke. 4 sendok semua berarti Iya. Mas, ya. Berarti sebelum penanaman, sekitar 1 minggu sebelum penanaman dikocor asam humat, Asam kemudian humat. silika karbon, Oke. kemudian Power trichoderma. soil. Trichoderma masing-masing sekitar 4 sendok sendok. makan, kemudian per lubang tanam sekitar berapa mili itu Mas? Ya sekitar 100 mili Mas. 100 mili gitu ya, sekitar 100 mili itu seminggu sebelum proses penanaman. Oke. Kemudian setelah proses penanaman itu langsung dikocor atau nunggu berapa hari Mas? Setelah 7 hari tak kocor niku malih Mas. Saya kocor asam humat lagi. Setelah 7 hari setelah tanam saya kocor asam humat lagi. Asam Oh, humat, asam humat sama trichodharma lagi. silika karbonnya tidak? Tidak, Apa Berarti tidak. cuma asam humat sama trichoderma. Oke. Itu dilakukan berapa hari sekali atau hanya 2 kali itu Mas? Sampai 25 hari Mas. 25 Berarti hari. 2 kali. Dengan interval berarti 7 hari. 7 hari. Oke. 7 hari sekali. Bahannya sama atau ada Bahannya yang ditambahkan? sama. Hanya asam humat dan trichoderma itu. Oke. Kenapa sering menggunakan asam humat dan trichoderma untuk bagian bawah Mas? Itu karena musim hujan Mas. Musim hujan jadi saya fokusnya menetralkan tanah Mas. Pokoknya tanah netral itu tumbuhan pasti berkembang Mas. Pasti berkembang. Oke. Jadi prinsipnya yang diperbaiki adalah tanahnya. Tanah, yang penting tanah. Tanahnya dulu. Dan ini alhamdulillah bisa dibuktikan ya Mas. Ya, Ya? alhamdulillah lah. Dengan penggunaan bahan-bahan tadi itu sampai sekarang berstatus puluhan hari sangat aman. Iya. Karena biasanya penyakit juga dari bawah ya Mas Iya, ya. dari bawah. Busuk akar, Iya. tiba-tiba layu itu biasanya dari bawah dan alhamdulillah sampai saat ini aman ya Mas. Iya, yang saya perhatikan pokoknya tanah lah Mas. Tanah. Iya. Kemudian setelah umur 25 hari Mas, untuk pengocoran itu dihentikan atau diganti dengan bahan lain atau gimana Mas? Saya ganti pakai itu Mas, Ultradap niku. Ultradap. Ultradap produknya Pak Tani itu. Iya. Saya ganti Ultradap itu. Tunggal. Tunggal Mas. Itu dosisnya berapa Mas? 6 sendok. 6 6 sendok per 20 liter. Itu dengan interval berapa hari sekali? Itu saya kocor cuma sekali Mas. Cuma sekali. Cuma sekali. Setelah 25 hari itu baru kocor Ultradap 1 kali. Iya, ya? 1 kali. Kali. Sampai saat ini belum dikocor lagi. Setelah Ultradap saya kocor asam humat lagi. Asam humat lagi. Iya, asam humat lagi. Saya kocor asam humat lagi baru umur 2 bulan saya kocor NPK. Jadi di 2 bulan itu baru masuk NPK. Baru masuk NPK. Baru 1 kali juga. Baru 1 kali. Baru juga. 1 kali. Berarti untuk pengocoran untuk saat ini dihentikan untuk Iya. sementara. Karena masih musim penghujan ya Iya. Mas, intensitas hujan masih sangat tinggi. Dengan penggunaan asam humat itu alhamdulillah kelayuan dari bawah dapat diminimalisir ya Mas ya. Sampai sejauh ini bisa dikategorikan sangat minim. Kemudian kalau untuk penyemprotan Mas, kalau saya melihat ini tanamannya sangat sehat, kemudian daunnya ini sangat mulus, kemudian bercak daun juga sangat aman, bunga buahnya juga sangat aman. Kalau penyemprotan mulai dari setelah penanaman apa saja ini Mas? Saya pakainya itu Mas, kayak kan pertumbuhan. Saya khususkan ke fosfat Mas. Fosfat. Saya fosfat itu pakai Morden Full tuh. Pakainya berapa tutup Mas atau berapa Kira-kira 25 mili lah, 2 tutup lah. Kira-kira Per 2 tutup. tangki ya, Iya, Mas, ya? per tangki 14 liter itu saya pakai 2 tutup. dengan interval berapa hari sekali? Interval 7 hari sekali Mas. 7 hari sekali. Itu rutin ya Mas ya? Iya Pak, Morden Full terus saya rolling pakai Premino Mas. Gantian berarti. Iya, Gantian. rolling pakai Premino. Dosisnya sama. 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 Itu sampai umur berapa Mas? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Dan manfaat dari penggunaan Morden Fall kemudian Premino niku yang jenengan rasakan apa Mas? Yang saya rasakan itu kalau Morden Full, saya kan di tanah cukup itu kocor 2 kali, terus saya fokuskan di daun Mas. Fokuskan di daun itu kan musim hujan. Musim hujan itu tumbuhan makannya itu lebih banyak dari atas, Iya. ngoten lho. Jadi saya fokuskan pakai fosfat merek Morden Full itu. Kalau manfaatnya secara kasat mata atau yang terlihat itu apa Mas? Ya daunnya cukup tebal, terus itu loh Mas, buahnya cukup kuat. Kuat. Terubusannya orang mandek lah ibaratnya. Terus itu ya Mas Iya, ya. Dan meskipun terus. sudah mulai memerah tapi bagian atas titik tumbuhnya ini Iya. tidak berhenti. Apalagi kalau musim penghujan cuaca lembab itu biasanya penggunaan fungi juga lumayan intens. Iya, Nah dengan penggunaan fungi yang lumayan intens biasanya titik tumbuhnya terhambat iya, ya. iya. Nah itu untuk fungisida berarti juga digunakan juga kan Mas ya? Fungisida
saya malah ringan Mas funginya. Saya fokuskan di tanah. Kalau funginya itu cuman 1 minggu sekali, kadang 10 hari sekali. Kan malah nggak mesti ya Mas? Nggak mesti malahan. Pertimbangannya kenapa kok malah fungi bisa jarang? Padahal ini intensitas hujan masih sangat tinggi. Begini Mas, yang penting itu kalau tumbuhan itu sehat, jadi penyakit itu nggak gampang terserang lah Mas. Iya. Jadi Gitu. PR kita bagaimana membuat tanaman itu sehat. Sehat, Ya? yang penting itu tanaman sehat, jadi penyakit nggak gampang menyerang. Tertolak dengan sendirinya. Iya. Jadi penggunaan fungisida malah bisa diminimalisir. Iya. Alhamdulillah dengan tadi rutin penggunaan Modern Fall yang di rolling dengan Premino tadi, itu teman-teman bisa melihat pada titik tumbuhnya, kemudian daunnya ini lebar dan tebal, dan warna hijaunya ini sangat sehat, kemudian dari bercak daun juga sangat aman. Padahal fungisida yang digunakan sangat minim lah. Kalau untuk bahan aktif biasanya untuk fungisida apa Mas? Itu pas saya pakai Bion. Oh, Bion M itu ya. Jadi Mancozeb sama Azibenzolar itu. Iya. Itu pakainya berapa sendok? Itu malah saya ringan juga. Saya pakai Bion ya Mancozeb lah yang terkenal mahal lah Mas. Saya rolling, saya campur sama itu oplos sama Mancozeb murahan yang harganya paling 90.000 itu 90-an 1 kilo. Padahal kalau Bion itu kan yang setengah kilo itu 185 lah. Itu dicampur jadi satu. Iya, saya oplos Mas. Nah, itu pakainya berapa sendok? Pakainya kalau Bionnya 1 sendok, terus itu Mancozeb yang biasa pakai 3 sendok. Jadi 4 sendok per tangki. Per tangki. Dengan interval yang jarang itu ya Mas. Jarang bisa 7, bisa 10 hari, bisa kadang 2 minggu sekali. Iya. Dengan intensitas hujan yang lumayan tinggi, tetapi dengan penggunaan fungisida yang tidak terlalu sering masih tetap aman. Dengan catatan tanamannya dibuat sehat terlebih dahulu. Iya. Kemudian tadi mengatakan bahwa Modern Fall, kemudian asam amino preminonya juga masih lanjut sampai sekarang. Ini atau kalau untuk pembuahan ini ada nutrisi yang difokuskan atau tidak Mas? Kalau khusus pembuahan saya pakai Kalinet Mas. Itu khusus pembuahan kan biasanya kalau yang pang-pang begini kan belum tumbuh. Iya. Belum tumbuh buah. Tapi kalau semprot Kalinet itu tumbuh. Jadi tumbuh sendirilah ibaratnya. Jadi yang dari paling bawah ya Pak? Iya. Dari ruas paling bawah itu buahnya sudah muncul, tidak rontok gitu. Iya. Dan saya juga melihat kalau di sini banyak buahnya yang double Mas. Ini ruasnya banyak yang double, kemudian titik tumbuhnya masih terus berjalan, bunga-bunganya alhamdulillah tidak rontok. Dengan penggunaan nutrisi itu apakah juga berdampak pada kualitas buah yang dihasilkan Mas? Oh, bobot Mas. Kalau itu Kalinet itu saya sukanya di bobot. Biasanya kan istilahnya kayak membungkus itu, ramuannya kayak membungkus buah, buahnya mengkilap, bobotnya tambah Mas. Kalau saya pakai Kalinet jadi itu. Sekilas itu tampak ada lapisannya ya Mas ya? Ada lapisannya lah. Kemudian kalau ditimbang lebih berbobot. Lebih berbobot. Itu kalau dari serangan penyakit apakah juga lebih tahan? Ya alhamdulillah kalau saya menggunakan Kalinet ini sudah setahun lebih lah Mas. Jadi istilahnya jenengan melihat sendirilah. Nggak ada patek lah ibaratnya, nggak ada patek. Kalau itu istilahnya membungkus, jadi penyakit jamur istilahnya momok petani itu kan patek lah ibaratnya. Jadi kan kalau patek mungkin ini kulitnya jadi tebal, jadi patek nggak gampang nyerang Mas gitu. Jadi lebih tebal, menciptakan proteksi proteksi untuk buahnya sehingga lebih tahan, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk mengendalikan penyakit itu bisa lebih ringan. Kemudian kalau untuk hama Mas, mungkin untuk inseknya yang dipakai apa saja ini Mas? Insek malah saya itu cuma pakai Rizotin. Saya yang pakai murahan yang paling murah ya, yang paling murah Rizotin. Itu buat lalat buah dan ular itu saya pakai Rizotin. Terus buat trip kutu kebun saya pakai Avidor Emidor gitu. Imidacloprid ya Mas. Berarti hanya 2 bahan yang diganti-gantian ya Mas ya. Diganti-gantian. Jadi untuk inseknya juga ini sangat ringan, kemudian funginya juga tidak macam-macam. Difokuskan adalah di nutrisinya sama diperkuat pada bagian bawah ya Mas ya. Kuncinya adalah bagian bawah. Penggunaan pupuk kimia justru di sini malah sangat minim. Jadi dari segi biaya perawatan ini minim, tetapi hasilnya malah bisa maksimal. Alhamdulillah maksimal. Sampai sejauh ini tanaman ini masih sangat aman. Teman-teman bisa melihat kalau ini harusnya serangan penyakitnya harusnya lumayan tinggi. Karena pencahayaan sangat terbatas. Kanan kiri adalah tanaman tinggi, kemudian pencahayaan sehari itu hanya mungkin 2 sampai 3 jam. Ya paling gitu. Paling kadang ya 1 jam sudah hujan. Tapi kenyataan di lahan ini bercak daun masih sangat aman, busuk batang juga sangat aman, tingkat kelayuan hampir tidak ada.
antraknus yang saat ini mungkin menjadi momok juga Iya, alhamdulillah menjadi di sini momok masih petani lah. aman. Kemudian dari serangan lalat buah biasanya juga lumayan tinggi, tetapi Iya. di lahan ini alhamdulillah juga aman. Padahal inseknya insek kelas ringan, Ringan, ya. kelas yang sangat ringan gitu. Alhamdulillah bisa sangat aman. Jadi pentingnya memberikan nutrisi yang tepat dari dosisnya, kemudian bahannya, kemudian waktunya, itu akan memberikan perlindungan sehingga antibodi atau kekebalan dari tanaman itu bisa meningkat. Kemudian kalau dari Mas Irawan sendiri Mas, ini dilakukan sistem perempelan atau tidak untuk tanamannya? Ini sengaja nggak saya rempel Mas, kira-kira kan saya berpikir nanti buahnya pas musim terang lah, musim kemarau, jadi nggak saya rempel, banyak kan nggak saya rempel lah ibarat. Tapi ternyata saat ini masih sering hujan. Iya ternyata hujan. Tapi masih sering hujan lah. Pertimbangannya kalau dirempel dan tidak menurut Mas Irawan gimana Mas? Itu saya pertimbangannya musim Mas, bukan masalah tumbuh buahnya, ya bukan itu, tapi saya ngelihatnya musim ya, kelembapan. Nanti arahnya di kelembapan, karena kalau tidak dilakukan perempelan, otomatis tingkat kelembabannya akan meningkat, cukup tinggi. Nah itu akan cukup riskan ketika di musim penghujan. Nah tetapi ketika musim kemarau itu bisa lebih berani ya Mas ya, lebih berani karena pencahayaan juga akan bisa lebih maksimal, kemudian kelembaban juga bisa dikurangi ketika panasnya sudah ada. Tetapi lagi saat ini masih musim hujan, tetapi ya tinggal PR kita bagaimana memberikan nutrisi yang tepat sehingga tanaman bisa tetap aman. Dan alhamdulillah ini kalau saya melihat ini sangat segar, sangat mulus. Ini video ini dibuat pas siang-siangnya, tetapi kondisi tanaman masih sangat segar ya Mas ya. Kalau yang lain mungkin sudah layu, ngelumpruk lah sudah layu. Ini membuktikan bahwa panasnya ini juga baru saja itu. Dan ini sangat masuk akal karena kanan kirinya memang tanaman pepohonan. Dan untuk daerah sini memang untuk yang berbudidaya tanaman cabai masih sangat minim ya Mas Ira? Sangat minim Mas. Kalau di daerah sini mungkin banyaknya perantau lah, jadi males lah untuk tani karena tani kan butuh proses gitu. Jadi untuk lahan ini bisa dikategorikan masih cukup steril ya Mas ya, kanan kirinya tidak terlalu banyak tanaman yang sama, kemudian penyakitnya juga belum terlalu endemik. Makanya kami menyarankan untuk daerah-daerah yang belum terlalu endemik supaya jangan terlalu over dalam penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia gitu. Berikan secukupnya saja seperti lahan ini dengan pemberian yang sedang, tetapi alhamdulillah hasilnya bisa maksimal. Mungkin sebelum kita akhiri Mas Irawan, ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Ya, untuk pesan untuk petani semua, cukuplah untuk lahan dulu kita sterilkan lahan Mas, intinya sterilkan tanah. Jadi penyakit itu nggak gampang nyerang. Kalau tanahnya sehat, tanamannya sehat, penyakit nggak gampang menyerang Mas. Di kuncinya di pondasi dulu pondasi di lahan dibuat sebaik mungkin, dinetralisir, kemudian baru dilakukan proses penanaman. Pemberian pupuk kimia jangan terlalu over, disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan kita adalah membentuk tanaman supaya sehat. Yang penting itu tanaman sehat dulu Mas. Kalau tanaman sudah sehat, insya Allah nanti penyakit akan tertolak dengan sendirinya. Kemudian bahan-bahan kimia pun juga akan bisa kita minimalisir gitu. Tetapi alhamdulillah hasilnya juga bisa tetap aman. Mungkin itu sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini adalah lahan milik Mas Irawan di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Untuk daerah sini mayoritas kanan kiri adalah pepohonan sehingga di sini sangat ternaungi. Jadi untuk pencahayaan ini sangat terbatas, setiap hari mungkin dapat sinar matahari itu paling 2-3 jam itu, karena saat ini juga kebetulan masih musim penghujan. Bisa dibayangkan tingkat kelembabannya sangat tinggi. Dengan kelembaban sangat tinggi itu biasanya tanaman akan sangat rentan terhadap serangan penyakit. Kemudian pencahayaan yang kurang itu juga akan mengakibatkan tanaman etiolasi atau terlalu tinggi, kemudian bunganya itu juga biasanya lebih rentan untuk rontok. Nah, tetapi lahan milik Mas Irawan ini masih bisa sangat dikondisikan dengan pemberian dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah pembuatan lahan atau pembuatan bedengan. Bisa mungkin jangan membujur atau menciptakan genangan untuk bedengannya. Jadi kalau bedengannya miring ya ikuti arusnya biar supaya air itu nanti lancar. Bisa mungkin bedengannya dibuat tinggi kemudian besar. Tujuannya supaya nanti ketika ada air itu tidak langsung menggenangi perakaran, sistem perakaran. Kemudian untuk pupuk kimia yang digunakan ini tidak ada, hanya menggunakan pupuk kandang dan jumlahnya pun sangat minim, hanya sekitar 15 karung untuk populasi sekitar 1.800. Kemudian untuk varietas ini menggunakan Ori 212 dengan jarak tanam sekitar 40 x 40 cm. Kemudian setelah pemasangan mulsa, proses penanaman itu dilakukan
sebelum itu ada bahan yang ditambahkan, yaitu ada trichoderma, kemudian silika karbon, kemudian asam humat, masing-masing sekitar 4 sendok makan per 20 liter air, kemudian dikocorkan per lubang tanam sekitar 100 mili. Itu 1 minggu sebelum proses penanaman dan 1 minggu setelah penanaman. Hanya saja mungkin silika karbonnya yang sudah tidak digunakan, hanya trichoderma, kemudian asam humat, kemudian diberikan lagi sampai umur 25 hari ya Mas, 25 hari. Kemudian setelah itu hanya dikocor menggunakan Ultradap 1 kali dengan dosis sekitar 6 sendok per 20 liter. Kemudian di umur 60 hari dikocor menggunakan NPK ya Mas. NPK yang Yara, yang Yara ya, yang 16 itu di umur 60 hari. Kemudian sudah cukup sampai situ. Yang diseringkan itu adalah penggunaan asam humatnya pada bagian bawah. Kemudian kalau untuk spray yang rutin fase pertumbuhan sampai saat ini adalah Mordenfol di rolling dengan Premino dengan dosis sekitar 25 mili per tangki dengan interval sekitar 7 hari. Jadi 7 hari mungkin saat ini Morden, kemudian 7 hari berikutnya Premino, kemudian dengan seterusnya. Nah, manfaat dari penggunaan 2 bahan itu, pertumbuhan tanaman menjadi bagus, kemudian daun ini berwarna hijau, kemudian lebar dan tebal. Kemudian titik tumbuh ini senantiasa terus tumbuh meskipun proses pembuahan, pemerahan buah ini sudah berlangsung, tetapi titik tumbuhnya ini masih terus berjalan, sehingga ada kemungkinan tanaman ini akan berproduksi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ketika memasuki fase generatif ditambahkan menggunakan Kalinet ya Mas ya. Kalinet beliau bukan hanya kali ini tetapi sudah hampir 1 tahun lebih ya menggunakan itu. Perbedaan yang beliau amati adalah di lapisan buahnya itu berwarna mengkilap, kemudian buahnya cenderung tebal, dan ketika ditimbang itu cenderung lebih berbobot. Kemudian daya tahan terhadap serangan penyakit menurut beliau juga lebih tahan gitu, karena ada lapisan yang melindungi dari buahnya. Kemudian kalau untuk fungi di sini beliau tidak cukup masif, hanya sebagai selingan itu beliau menggunakan Mancozeb dan Asibenzolar. Kemudian dioplos dengan interval ya bisa dikategorikan cukup jarang. Bisa 7 hari, bisa 10 hari, bahkan bisa mungkin 2 minggu gitu. Jadi tergantung dengan kebutuhan. Kemudian kalau insek ini beliau juga tidak macam-macam, hanya menggunakan 2 bahan. Ada Sipermetrin, kemudian di rolling dengan Imidacloprid. Dan alhamdulillah dari serangan keriting daun alhamdulillah aman, kemudian dari lalat buah juga aman, ulat juga alhamdulillah aman. Jadi pentingnya penggunaan bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan kita, tetapi mencoba memahami apa yang tanaman butuhkan. Mungkin itu kunci dari beliau adalah perkuat pada bagian bawahnya, kemudian berikan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman, jangan terlalu over apalagi di tanah-tanah yang sifatnya masih baru ya Mas ya. Jadi kalau kita terlalu sering memberikan dalam jumlah banyak, itu biasanya nanti di musim selanjutnya itu yang kita yang kewalahan. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Irawan. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.